warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man fihi uswatun hasanah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para santriawan santriawati yang sedang di rumah, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua dijaga dari musibah, terutama virus yang sekarang ramai khususnya di negara Indonesia, umumnya semua negara, yang mudah-mudahan kita semua dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari virus-virus tersebut. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya kita selalu harus meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari makhluk yang berakal maupun makhluk yang tidak berakal, kasambi termasuk racun sekalipun, virus sekalipun. Kita selalu memintalah perlindungan kepada Allah dengan cara selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan adanya virus ini menjadikan hikmah bagi kita. Karena kalau seandainya sekarang kita dengan adanya virus corona ini kita menjadi khawatir, menjadi takut, berarti kita harus lebih takut lagi kalau seandainya kita tidak menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sekarang kita takut kepada virus corona, berarti harusnya kita lebih takut lagi kalau seandainya kita meninggalkan sholat. Kalau seandainya sekarang kepada virus corona kita takut, berarti kita harus lebih takut lagi kalau seandainya kita tidak menunaikan zakat. Kalau ke virus corona aja kita takut, harusnya kita harus lebih takut kalau seandainya kita tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya sekarang kita kepada virus corona saja sudah takut, berarti kita harus lebih takut kalau seandainya kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah lah yang menciptakan semua, Allah lah yang menyehatkan, menyembuhkan, dan Allah lah sang pencipta seluruh alam. Maka kalau seandainya kita takut kepada makhluk Allah, seharusnya kita lebih takut lagi kepada yang menciptakannya. Dan mudah-mudahan salah satu hikmahnya yaitu kita lebih bersyukur lagi ketika kita diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah. Lebih bersyukur lagi ketika kita diberikan nikmat panjang umur, sehingga dengan nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah tersebut, kita semua dipakai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk pelajaran kali ini kita akan membuka tafsir Jalalain. Ya, disebut tafsir Jalalain karena memang tafsir Jalalain ini disusun oleh dua imam. Satu Imam Jalaluddin, dua Jalaluddin. Jadi dua Jalaluddin, maka disebutlah tafsir Jalalain. Pertama disusun oleh Jalaluddin As-Suyuti, yang kedua disusun oleh Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Maka tafsir ini disebutlah tafsir Jalalain. Nah, kita akan coba membahas dari awal penafsiran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah. Kenapa disebut surah Al-Baqarah? Li'annaha min babi tasmiyati syai' bi ismi juz'ihi. Karena menamai surat dengan juz yang tercantum di dalamnya. Karena di dalam surah Al-Baqarah ini ada 8 Al-Baqarah. Tepatnya pada ayat Ya qaumi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah, yang mana ayat tersebut nanti membongkar kasus tentang pembunuhan di zaman Nabi Musa alaihissalam, yaitu dengan cara menyembelih sapi. Maka surah ini disebutlah surah Al-Baqarah karena alasannya li'annaha min babi tasmiyati syai' bi ismi juz'ihi, karena ada 8 Al-Baqarah di dalam surah Al-Baqarah. Adapun surah Al-Baqarah ini termasuk terkelompokkan ke dalam surah bangsa Madaniyah. Karena surah di dalam Al-Quran itu ada yang bangsa Makkiyah, ada yang bangsa Madaniyah. Kenapa disebut bangsa Makkiyah? Kenapa disebut bangsa Madaniyah? Dan apa perbedaannya? Jangan sampai kita masih menjawab ketika ditanya apa itu bangsa Makkiyah. Surah bangsa Makkiyah itu surah yang pendek-pendek katanya. Apa itu bangsa Madaniyah? Surah yang panjang-panjang.
Awas, perbedaan antara surah bangsa Makkiyah dan surah bangsa Madaniyah adalah disebut bangsa Makkiyah karena surah atau ayat tersebut diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Makanya bahasanya manuzila qoblal hijrah walau fi Makkah. Tuh. Jadi disebut surah bangsa Makkiyah itu surah atau ayat yang diturunkannya itu sebelum Nabi Muhammad hijrah. Sekalipun ayatnya diturunkan di Madinah. Kalau seandainya sebelum hijrah, berarti itu masuknya atau terkelompokkan ayat tersebut kepada surah atau ayat bangsa Makkiyah. Kalau bangsa Madaniyah, ayat atau surah yang diturunkannya setelah Nabi Muhammad hijrah. Jadi perbedaannya, kalau bangsa Makkiyah sebelum Nabi Muhammad hijrah, kalau Madaniyah setelah Nabi Muhammad hijrah, sekalipun diturunkannya di Mekah. Tapi ketika setelah hijrah, berarti ayat tersebut masuk ke dalam bangsa Madaniyah. Tuh. Jadi ada bangsa Makkiyah, ada bangsa Madaniyah. Itu perbedaannya sesuai yang tercantum di dalam kitab Manjumatul Tafsir. Makkiyatun ma qabla hijratin nazal wal madani ma ba'daha wa intasal. Jadi itu perbedaannya. Kalau surah bangsa Makkiyah yaitu surah atau ayat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Kalau bangsa Madaniyah berarti ayat atau surat yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah. Dan surah Al-Baqarah ini termasuk ke dalam surah bangsa Madaniyah. Berarti surah yang diturunkan setelah Nabi Muhammad hijrah. Ada berapa ayatnya? Wa ayatuha mi'atani wa sittin aw sab'in wa samanuna ayat. Jadi ayat dalam surah Al-Baqarah ini ada 286 Ausabin atau 287. Jadi ada pendengaran sahabat, kata sahabat, sebagian sahabat mengatakan wakof, yang satu lagi tidak. Maka ada perbedaan, ada yang mengatakan 287, 286. Tidak jadi masalah, mau ngambil yang 287 silahkan, 286 juga tidak apa-apa. Yang salah itu yang ribut gara-gara ayat. Nah, surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ini masuk kepada ayat fasilah, ayat pemisah antara surah dengan surah. Jadi surah dengan surah di dalam Al-Quran itu dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Makanya Bismillah ini termasuk ayat pemisah antara surah dengan surah. Maka disebutlah ayat fasilah. Kecuali surah Al-Bara'ah atau surah At-Taubah. Surah At-Taubah tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Artinya tidak dipisah dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun keterangannya nanti di depan di dalam surah Al-Bara'ah atau di surah At-Taubah nanti lebih jelas. Nah, dan Bismillahirrahmanirrahim ini dari mazhab Imam Syafi'i, menurut Imam Maliki dan Imam Abu Hanifah atau bangsa Hanafi, mazhab Hanafi, Bismillahirrahmanirrahim ini laisat ayatun minal Fatihah. Tidak termasuk kepada ayat dari surah Al-Fatihah. Makanya mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hanafi ketika sholat dia tidak memakai Bismillahirrahmanirrahim, langsung Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim dan seterusnya. Beda dengan mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini masuk ke dalam surah Al-Fatihah. Sehingga mazhab Imam Syafi'i ini kalau seandainya sholat tetapi di dalam sholatnya tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim, la sholata liman lam yaqra Bismillahirrahmanirrahim, maka tidak sah sholatnya kalau tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillah termasuk ke dalam surah Al-Fatihah bagi mazhab Imam Syafi'i. Maka kalangan mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim itu selalu dibaca ketika di dalam sholat. Nah, itu ada perbedaan dengan mazhab Imam Syafi'i, Hanafi, ya, kemudian Imam Maliki. Nah, bahkan qala Maliki berkata dari mazhab Imam Maliki, kalau seandainya sholat membaca Bismillahirrahmanirrahim dimakruhkan. Nah, maka mazhab Imam Syafi'i beda. Kalau mazhab Imam Syafi'i, Bismillahirrahmanirrahim ini termasuk atau terkelompokkan kepada surah Al-Fatihah.
Asbab nuzul daripada surah Al-Baqarah ini. Asbab nuzulnya yaitu ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang masalah apa yang menjadi tanda atau ciri orang-orang yang muttaqin, ciri orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi pedoman hidup kita ketika kita hidup di alam dunia. Karena ketika kita hidup di alam dunia perlu pedoman, perlu petunjuk. Kalau seandainya kita mau mencari rumah seseorang tapi tidak memakai petunjuk, maka tidak akan menemukan, pusing mana nih harusnya kita perginya kemana, karena tidak ada petunjuk yang mengarahkan. Tapi kalau seandainya sekarang kita pergi ke rumah siapa begitu, kalau seandainya ada petunjuknya, yaitu ada alamatnya, pasti kita mau. Maka pedoman hidup kita ketika kita di alam dunia itu petunjuknya apa? Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW, Alif Lam Mim. Awas. Alif Lam Mim ini termasuk ayat mutasyabihah batiniyah. Yang jelas urusan maknanya hanya Allah lah yang tahu, sehingga Alif Lam Mim ini ditafsirkan dengan kata-kata yang sopan. Oleh para mufassirin ditafsirkan Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Hanya Allah lah yang mengetahui dengan mencantumkan Alif Lam Mim di dalam surah Al-Baqarah tersebut. Nah, makanya Alif Lam Mim ini termasuk ayat mutasyabihah batiniyah, tidak ada yang mengetahui makna yang hakikinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang menjadi pedoman hidup kita? Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika ay hadza ditafsirkan. Zalika maknanya hadza ini. Jadi zalika biasanya kan isim isyarah menunjukkan kepada jauh. Zalika itu. Tapi zalika di sini ay hadza ini. Tapi kenapa masih menggunakan lafaz zalika? Menggunakan isyarah dengan lafaz zalika karena lita'dil, karena mengagungkan, saking mengagungkannya kepada sesuatu, maka memakai isyarah dengan lafaz zalika yang ditafsirkan ay hadza ini. Zalika ay hadza alkitab, kitab di sini Al-Qur'an. Jadi inilah kitab suci Al-Qur'an alladzi yaqra'u Muhammadun, yang dibaca oleh Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Al-Qur'an ini la raiba, tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan, la syakka, tidak ada keraguan sedikit pun fihi di dalam Al-Qur'an annahu min indillah, karena sesungguhnya Al-Qur'an ini murni benar-benar semuanya adanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karangan manusia, bukan susunan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi Al-Qur'an ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Qur'an ini hudan, menjadi petunjuk, yang hidayah. Makanya hidayah itu ada hidayatul taufik, ada hidayatul dilalah. Kalau hidayatul dilalah atau petunjuk ini berupa Al-Qur'an, hadis, itu hidayah dilalah. Tapi kalau hidayatul taufik, nah orang yang iman, orang yang tadinya malas ngaji jadi ngaji karena ada datang hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu disebut hidayatul taufik. Nah, hudan ini petunjuk. Al-Quran ini hudan sebagai petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Lil muttaqina, bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mengusahakan diri mereka supaya menjadi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan jalan apa? Bimtithalil awamiri wajtinabi nawahi, yaitu dengan jalan mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, liizqaihim bidzalikan nar, demi menjaga diri dari api neraka. Nah, jadi terjawab ketika sahabat bertanya tentang masalah apa yang menjadi pedoman kita ketika kita hidup di alam dunia, dijawab melalui Al-Quran, yaitu Al-Quran lah yang menjadi pedoman kita. Kemudian apa? Atau bagaimana? Seperti apa ciri-ciri orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Untuk ciri-ciri orang yang muttaqin, ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Nanti diteruskan dengan ayat yang selanjutnya, yaitu yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, yang membenarkan bil ghaib. Ai bima anhum, dengan perkara yang samar. Artinya perkara yang samar ini seperti apa? Minal ba'si ditafsirkan sini. Seperti hari kebangkitan, wal jannati surga, wan nari adanya neraka. Kita percaya adanya surga. Kita harus percaya adanya neraka. Kita harus percaya dengan adanya hari kebangkitan. Karena kita semua hidup di alam dunia hanya sementara, nanti dimatikan oleh Allah. Setelah dimatikan oleh Allah maka akan dibangkitkan kembali. Maka disebutlah hari kebangkitan, disebutlah yaumil ba'ats. Hari di mana orang-orang tersebut dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dihitung amalnya. Apakah amal tersebut lebih banyak kebaikannya dibanding kejelekannya, atau lebih banyak kejelekannya dibanding dengan amal kebaikannya? Nanti ada amal yang diperhitungkan. Makanya semua dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutlah yaumul ba'ats. Kita percaya adanya hari kebangkitan. Karena kita hidup di alam dunia hanya sementara. Maka kita dicontohkan oleh guru kita, dicontohkan supaya kita tuh mencontoh orang-orang tukang parkir. Orang parkir ketika kedatangan mobil, mobilnya diambil lagi sama yang punya, dia ikhlas. Karena bukan mobil dia. Begitupun sama dengan kita. Kita dihidupkan oleh Allah hanya sementara di alam dunia. Nanti akan dicabut lagi fasilitas kita, semua akan dibawa lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa gunanya ketika kita banyak harta tapi harta kita tidak dipakai ibadah kepada Allah. Kita punya jabatan tetapi jabatan kita tidak dipakai untuk jalan kebenaran. Tuh, makanya jangan kita sombong dengan ilmu yang kita punya. Janganlah kita sombong dengan jabatan yang kita punya. Janganlah kita sombong dengan harta yang kita punya. Karena semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu bukan mulia dengan hartanya. Orang tersebut bukan mulia dengan jabatannya. Tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salah satu ciri orang yang bertakwa disebutkan di sini alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman, yang membenarkan kepada perkara-perkara yang ghaib. Perkara yang ghaib di sini bukan berarti setan, tetapi percaya dengan adanya hari kebangkitan. Percayanya dengan adanya surga, percayanya dengan adanya neraka. Yang kedua, dari ciri-ciri muttaqi, dari ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala disebutkan wa yuqimuna shalah. Orang yang mendirikan sholat, ayatun nabi habihukukiha, mendirikan sholat sesuai dengan hak-haknya, rukunnya, dan lain sebagainya. Tuh, makanya orang yang mendirikan sholat itu termasuk ciri-ciri muttaqin. Ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu orang yang senantiasa mendirikan sholatnya. Nah, sedangkan sholat ini nanti yang paling pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu sholat. Inna awwala ma yuhasabu bil abdi yaumal qiyamah. Nanti yang pertama kali nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang masalah salat. Idza shaluhat sa'iru amalihi, jika salatnya baik maka baik pula lah seluruh amalnya. Wa idza fasadat sa'iru amalihi, jika salatnya buruk maka buruk pula lah seluruh amalnya. Maka nanti salatnya yang akan diperhitungkan oleh Allah yang pertama kali. Maka wajar kalau seandainya sekarang salat ini disebut sholat yang paling pertama dan yang paling utama. Jadi ibadah yang paling pertama dan ibadah yang paling utama. Kenapa disebut yang ibadah yang paling pertama? Karena yang pertama kali nanti bisa di yaumil qiyamah itu sholat. Kenapa disebut ibadah yang paling utama? Karena sholat ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa melalui malaikat Jibril alaihissalam. Langsung ketika rajanya Nabi Muhammad SAW diperintahkanlah sholat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kedua, wa yuqimuna sholat. Nah, apalagi santri, kita sebagai santri, jangan sampai kita sebagai santri definisi sholat aja tidak tahu. Makanya kita belajar ilmu fikihnya, dibuka ilmu fikihnya lagi, dilihat lagi di situ apa itu sholat, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Sedangkan sholat itu ada yang menurut bahasa, ada yang menurut istilah. Ya, kalau bahasa itu pasti umum. Nah, sholat menurut bahasa sesuai dengan ilmu fikihnya itu doa. Sholat menurut bahasa itu doa.
Karena semuanya di dalam sholat itu doa, berisi doa semuanya. Coba kita Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warizqni, itu kita sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat menurut bahasa itu yaitu doa. Tuh. Sedangkan sholat menurut istilah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Kumpulan ucapan, kumpulan pekerjaan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu disebut sholat menurut istilah. Lah minimal tahu kita sebagai santri harus tahu, apalagi santri, tentang masalah sholat maupun definisinya, bahkan rukun-rukun sholat. Makanya ketika kita mengerjakan sholat harus benar, dari mulai wudhunya, sholatnya dan lain sebagainya kita harus benar. Ketiga, ciri daripada orang yang muttaqin itu wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya kira cukup sekian, nanti kita teruskan pembahasan kita mengenai surah Al-Baqarah ini. Saya cukupkan sekian. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.